Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat HKBP nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan janji Allah atas pengakuan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Kita baca secara responsoria. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Berikut akan kami bacakan Warta Jemaat Gereja AKBP Harapan Jaya bagi kita semua. Warta Jemaat Gereja AKBP Harapan Jaya
Hari ini Minggu 4 September 2022. Pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 4 September 2022 adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah semua nyata di hadapan Tuhan. Kedua, pelayan ibadah kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini 4 September 2022 dapat kita lihat dalam warta. Ketiga, berita dan pengumuman. 1. Persembahan ke depan. Pada hari Minggu 11 September 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan yang diperuntukkan untuk ulaun Paibakon Ibadah Dohot Musik AKBP Pusat. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. 2. Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 4 September 2022, di ibadah siang, jemaat kita akan mengadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat kita sebanyak 1 orang, 1 anak laki-laki. Marilah kita doakan agar anak-anak yang dibaptis hari ini bertumbuh dewasa dalam iman dan yang takut akan Tuhan. 3. Pemberkatan nikah. Pemberitahuan yang pertama. Pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 8 WIB di Gereja AKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Hari Jantua Marusa Sitorus, putra dari Bapak Dr. Andus Hamonangan Sitorus almarhum, Ibu Inang Sintua Hanita Herto Mastaida Boru Tambun. Alamat Jalan Al-Ikhlas 5 RT 06 RW 03 nomor 12, Kelurahan Marga Mulia, Kota Bekasi, Wilayah Bethlehem. Jemaat AKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. Dengan Saudari Yohana Rona Priska Boru Siahan, putri dari Bapak Fernando Siahan, Ibu Teni R. Boru Simangunsong. Alamat Jalan Kiai Aji Musa Setia Asi Tanah Tinggi RT 002 RW 024 nomor 28, Kelurahan Setia Asi, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Jemaat AKBP Kaliabang Perwira, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. 4. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 4 September 2022, keluarga Bapak Rendra Yuli Pratama, Ibu Sartika Boru Sianturi, beserta 1 orang anak laki-laki, alamat perumahan SBS Jalan Danau Toba 1 Blok CD 9 nomor 12 RT 09 RW 11 Wilayah Kanaan, pindah ke Gereja GKJ Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah. Marilah kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di tempat gereja yang baru. 5. Pertanyaan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu 6 September dan 7 September 2022, jemaat kita mengadakan pertanyaan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu diimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanyaan wilayah ini. Hari Selasa yaitu wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem dan Kanaan, dan tuan rumah adalah wilayah Galilea. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Ermon, dan Nazaret, dan tuan rumah adalah wilayah Jetun. 6. Festival Band Naposo Sedistrik 19 Bekasi.
Pada hari Sabtu 10 September 2022 pukul 16 WIB sampai dengan selesai, bertempat di AKBP Perumnas 2 Bekasi. Naposo kita AKBP Resort Harapan Jaya beserta Pagaran akan mengikuti babak Grand Final Festival Band yang diadakan Naposo Distrik 19 Bekasi. Yang diutus dari Naposo AKBP Resort Harapan Jaya yaitu keyboard Mia Borusiagian mewakili AKBP Harapan Jaya, suling Andre Siagian mewakili AKBP Harapan Jaya, bass Samuel Tumanggor mewakili AKBP Harapan Jaya, drum Andri Simanung Khalid mewakili AKBP Kalihabang Perwira, gitar pertama Dimas Sitorus mewakili AKBP Kalihabang Perwira, gitar kedua Christian Simorangkir mewakili AKBP Pondok Ungu Permai, taganing Romahuli Borusianipar mewakili AKBP Pondok Ungu Permai, singer yang pertama Citra Borusilalai mewakili AKBP Pondok Ungu Permai, singer yang kedua Clarissa Borusiagian mewakili AKBP Pondok Ungu Permai. Marilah kita doakan agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan Naposo AKBP Resort Harapan Jaya dapat meraih hasil yang terbaik. Live streaming dapat disaksikan di Hobas Channel. 8. Konven Pelayan Penuh Waktu. Pada hari Senin 5 September 2022 pukul 9 WIB di AKBP Resort Jatimurni akan diadakan konven pelayan penuh waktu sedistrik 19 Bekasi. 9. Sinode Distrik 19 Bekasi. Pada hari Jumat 9 September 2022, Distrik 19 Bekasi akan mengadakan Sinode Distrik bertempat di HKBP Jati Sampurna. Marilah kita doakan agar Sinode Distrik ini berjalan dengan baik. 4. Warta Keuangan AKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Rekapitulasi keuangan pertanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2022, Huria dan Diakoni sebesar Rp244.129.267, Pusat Rp40.029.500, Pembangunan Rp2.400.000, Transitoria Rp5.450.000, pengadaan sarana jalan dan parkir Rp66.300.000. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaannya. 5. Ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 4 September sampai dengan 10 September 2022 sebanyak 44 orang jemaat. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita terambil dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah warta jemaat Gereja AKBP Harapan Jaya dalam 1 minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Amanginang, pemuda-pemudi yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri secara singkat, karena kemungkinan besar Amanginang dan pemuda-pemudi yang beribadah pada minggu sore ini tidak mengikuti pelantikan kami atau pengucapan kami di gereja ini pada hari Minggu lalu. Nama saya Pendeta Ganda Silaban. Saya menikah dengan seorang pendeta juga yang bernama Pendeta Agustina Boru Sihaan. Kami sudah dikaruniakan Tuhan 2 orang anak. Yang pertama laki-laki yang bernama Gamaliel Abitmer Tohonan Silaban. Yang kedua perempuan yang bernama Gwen Natali Malonai Boru Silaban. Kalau yang pendeta melayani di HKBP Jati Asih, dan untuk sementara ini kami tinggal di Jati Asih. Kalau orang tua saya yang melahirkan saya yaitu seorang sintua yang pensiun yang bernama Sintua Elpina Boru Tampugulun. Jadi beliau melayani terakhir di HKBP Meat Resort Tapahan, Baligi. Dan saya anak keempat dari 5 bersaudara. Saya kira begitu perkenalan singkat yang boleh saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan bersekutu atau marsaor di gereja kita ini, HKBP Harapan Jaya. Horas mari tasaluna. Firman Tuhan yang harus kita hidupi dalam kehidupan ini pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis dalam Mazmur pasal 139 dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua, kiranya Amanginang terlebih pemuda-pemudi boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang, pemuda-pemudi yang dikasihi Yesus Kristus, di era digital sekarang kita sangat banyak dicekokin atau diberikan wadah mendengarkan berita-berita. Baik berita baik, begitu juga dengan berita buruk. Dan bahkan kita akan semakin bingung di mana sebenarnya berita yang benar dan apa-apa saja berita yang tidak benar. Maka itu pada ibadah ini saya mengajak kita pemuda-pemudi Amanginang yang menggunakan handphone atau gadget, tolong dimatikan gadgetnya.
matikan dulu perangkatmu, karena pada saat ini berita yang benar, kebenaran firman Tuhan akan kamu dengarkan. Kebenaran firman Tuhan akan kamu rasakan. Kebenaran firman Tuhan akan mengakar dalam kehidupan. Jadi mulang ko pinamar handphone, di pamati ma handphone na napola julmana. Karena kebiasaan kita pada saat ini amanginang, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saja kita bermain-main. Kita tidak pernah serius, tidak memfokuskan diri kita. Padahal firman Tuhan yang akan meneguhkanmu, firman Tuhan yang akan menyelamatkanmu, firman Tuhan yang akan menghidupkanmu. Maka saya ajak bagi kita semua pemuda-pemudi Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, jika kamu bersekutu mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah main-main, jangan pernah coba-coba. Harus serius, berkomitmen, dan berintegritas. Karena apa saja yang akan membuatmu di tengah-tengah dunia ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali firman Tuhan. Pada nats ini Daud mengakui kuat kuasa firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu mengenal semua yang ada dalam kehidupannya, baik sisi baiknya bahkan sisi buruknya. Ketika dia mau melangkah berjalan, ketika dia mau tidur, ketika dia mau beraktivitas, ketika dia standby atau stay, tetap Tuhan mengetahui dan mengenal dia. Amanginang, remaja yang dikasihi Yesus Kristus, hanya Tuhan yang mengenal kita sedalam-dalamnya. Karena apa? Coba sekarang kita buktikan. Ada satu pertanyaan, Amanginang, apakah kamu mengenal dirimu? Coba deskripsikan siapa dirimu. Pasti terbatas. Saya anak SMA, saya anak kuliah, saya Ruas Harapan Jaya, anak keempat dari 5 bersaudara dan lain sebagainya. Cuman sebatas itu. Bayangkan, kita sendiri tidak mampu mendeskripsikan atau menceritakan apa yang ada dalam diri kita. Tetapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita itu mengerti, mengetahui segala sesuatu yang ada dalam diri kita dan hidup kita. Yang kuliah, yang bekerja, pergumulanmu apa? Tanpa kau ceritakan pun melalui lidahmu atau mulutmu, Tuhan sudah mengerti. Yang lagi sekolah, pergumulanmu tentang mata-mata pelajaran atau mata kuliah, tanpa kau ungkapkan pun Tuhan sudah mengetahui itu. Bahkan Tuhan sendiri bukan hanya mengetahui, tetapi Dia turut campur tangan dalam segala lini kehidupan. Itu hidup orang percaya. Jadi Daud seperti itu ketika dia menjadi raja, menggantikan Saul yang dinubuatkan atau ditentukan Tuhan melalui Samuel. Dia mengetahui bahwa Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mengangkat dia menjadi raja, raja besar, raja yang pintar, memiliki tentara-tentara yang mumpuni, dan bahkan dari segi perekonomian, waktu dia menjadi raja, bangsanya adil dan makmur. Itu yang pertama. Dan ketika pada masa Raja Daud juga, dia mengalami keterpurukan. Sifat-sifat kedagingannya menggelora. Dia mengambil Batseba, istri Uria, menjadi istrinya. Artinya dari keberdosaannya juga dia memberitahu kepada Tuhan. Pemuda-pemudi Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, dalam artian dari kehidupan Daud ini, setiap orang percaya harus
lebih mengasihi dan taat kepada Allah. Ikon humolong do rohani na porsea tu debata sian na adong di portibio. Kita harus lebih taat dan kasih kepada Allah yang mengangkat kita menjadi putra dan putrinya, menjadi anak dohot buruna. Jadi pengakuan dari Raja Daud ini harus masuk ke dalam pikiran, terlebih kepada hati sanubari kita, bahwa apapun pemuda-pemudi Amanginang yang dikasihi Kristus, pergumulanmu, persoalanmu, keberdosaanmu, kebejatanmu dalam kehidupan ini, Tuhan mengenal dan menyelidiki itu sampai akar-akarnya. Maka dalam artian juga kita tidak dianjurkan menutup-nutupi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Walaupun dalam kehidupan ini kita selalu menutup-nutupi dosa kesalahan kita. Pemuda-pemudi dikatakan dia mau kuliah padahal dia nggak kuliah. Yang sekolah dikatakan sekolah, dia belajar padahal nggak belajar, main-main dan lain sebagainya. Yang bekerja, dia bekerja katanya padahal tidak serius dan lain sebagainya. Ingat, walaupun kamu bisa membodoh-bodohi atau menutup-nutupi dunia ini, tetapi Tuhan mengenal dan mengetahui tindak tanduk kita. Jadi jika kita mengimani kita adalah orang yang mempercayai Tuhan Yesus itu maha tahu dan maha adil, maka kita harus bersukacita. Karena apa? Ketika kita melakukan setiap aktivitas kehidupan kita, dia melihat ini anakku yang baik, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia juga akan berduka melihat kita, oh ini anakku yang sama sekali tidak pernah serius melakukan firman Tuhan. Tentu jika kita orang-orang yang waras, yang punya logika yang baik, harus berjuang melakukan hal-hal baik dalam setiap kehidupan ini. Terlebih pemuda-pemudi. Seberapa banyak kita menanyakan orang tua kita ketika dia bekerja jatuh sakit, "Mak, gimana pekerjaanmu? Mak, gimana kesehatanmu? Mama udah sehat atau belum? Pak, kamu udah sehat atau belum? Udah makan atau belum?" Coba kita bayangkan. Apakah itu pernah kita ungkapkan dari lidah atau mulut kita kepada orang tua kita? Padahal ingat, kebaikan orang tua itu ketika kamu jatuh sakit atau mengalami pergumulan berat, dia sangat-sangat merukil, bersusah payah dalam hatinya, mendoakanmu, bahkan menanyakan, "Buru, makan obatmu," bahkan nasi atau obatmu diantar ke kamarmu. Bayangkan. Jadi harus bertobat. Jangan main-main dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa? Ketika kamu benar baik melakukan itu, semua itu nyata di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang percaya yang mengetahui bahwa semua nyata dalam kehidupan, semua nyata di hadapan Tuhan, dia tidak akan pernah mengambil alih pujian daripada dunia. Tetapi dia tunduk dan taat. Ini tanggung jawabku, Tuhanku, di tengah-tengah kehidupan ini. Tanggung jawabku do Tuhan di tengah-tengah ningulukon. Jadi nggak ada pujian. Kita tidak menganggap itu. Kita tidak menunggu-nunggu itu dari tengah-tengah dunia ini. Lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Nats Khotbah Mazmur pasal 139 ayat 1 dan 6. Ada 4 poin yang harus kita bawa pulang dan harus kita hidupi. Di saat kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Maha Tahu dan Maha Hadir, Dia selalu memeriksa, menyelidiki setiap apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dia selalu melihat apa yang kita lakukan. Dia selalu mengetahui apa yang kita rencanakan. Dia selalu mengetahui bagaimana kita untuk mengeksekusi yang kita rencanakan. Maka
ketika kita mau berencana, memutuskan bahkan melakukan, jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Harus ikut campur tangan bersama Tuhan. Tuhan, Engkau yang bekerja. Tuhan, Engkau yang harus memimpin dalam setiap perjalanan hidup. Karena apa? Dia mengetahui dan memeriksa apa yang dalam hatimu. Lawan katanya, ketika kamu berbuat senonoh, berbuat jahat, berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan, di hadapan orang tuamu, di hadapan keluarga kita, di hadapan bangsa ini, Tuhan mengetahui. Pertanggungjawabannya hanya kepada Tuhan. Kita lihat persoalan yang viral saat ini ketika kita buka Twitter, TikTok, Facebook, semua sembuh kan itu ya, FS Dohop PC. Kenal gak? Pernah dengar beritanya? Pernah dengar beritanya? Pernah. Gitu. Mereka merencanakan hal yang mendukakan hati Tuhan, yaitu membunuh ajudannya sendiri. Di tengah-tengah dunia ini, kita akan sangat sulit mencari keadilan dan kebenaran. Bisa-bisa di dalam tahapan sekarang, orang-orang yang dikategorikan memiliki Tuhan juga akan jatuh dalam pencobaan, memanipulasi, membuat skenario-skenario yang tidak benar. Tetapi ingat, jikapun itu tidak terbukti di tengah-tengah institusi mereka, jika itu pun tidak terbukti di tengah-tengah pengadilan atau hukum negara kita, tetapi itu akan terbukti di hadapan Tuhan. Jangan pernah main-main. Dalam dunia ini kita bisa berkompromi, bersekongkol, menutup-nutupi sekuat tenaga kita. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan tidak ada sehelai apapun yang akan menghalangi. Makanya dalam kehidupan orang Kristen, saya katakan kembali, buat mengikut Tuhan jangan pernah coba-coba. Harus serius, berkomitmen dan berintegritas. Sedangkan iklan minyak angin saja yang merek Caplang, buat anak jangan coba-coba pakai minyak Caplang, kan gitu kan? Kalau dalam teologinya kita pengikut-pengikut Kristus, buat mengikut Tuhan jangan pernah coba-coba. Kamu harus mengenal Dia, kamu harus serius, berkomitmen dan berintegritas. Jangan mengikut Tuhan dengan pikiranmu, logikamu, tetapi ikutlah Tuhan dengan imanmu. Hapor Xiaomido Baluoko. Yang berikut, ketika Tuhan memeriksa dan menyelidiki hidup kita, Tuhan mengetahui segala jalan dan pekerjaanmu. Sekarang jalan kita adalah menuju kehidupan yang kekal. Tuhan tahu siapa yang serius untuk melakukan firman Tuhan. Beribadah, berdoa, selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan tahu. Tuhan juga tahu barang siapa kita yang berkumpul di tengah-tengah gereja ini atau yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika dia mengalami duka yang berat, apakah dia serius berpengharapan menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan? Tuhan tahu. Segala jalanmu, perjalanan hidupmu dan pekerjaanmu, Tuhan tahu. Mana tahu ada di sini Naposo Bulung Bandar Togel, ada nggak Bandar Togel di sini? Atau bandar yang slot ya? Ada nggak? Kalau ada, Tuhan sangat marah samamu. Bertobat. Karena apa? Setiap pekerjaanmu, aktivitasmu yang kau geluti dalam kehidupanmu, Tuhan tahu. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Maka itu kalau orang Kristen
Dia sangat menghargai dan mencintai pekerjaannya. Baik dia tukang sapu, baik dia supir, baik dia pemulung, baik dia manajer dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen dia mengimani pekerjaan yang saya kerjakan adalah alat Tuhan kepada saya untuk melayani dia, bukan melayani dunia ini. Dia harus serius menjadi karyawan, dia harus serius menjadi pemulung, dia harus serius menjadi sopir. Dari tutur kata, dari imannya, dari kejujurannya, dari setiap perangai kehidupannya, dia harus serius. Apapun Tuhan pekerjaan yang Tuhan berikan, itu adalah wadah alat Tuhan untuk pelayanan kita. Jadi jangan pernah coba-coba melakukan pekerjaan yang tidak benar selama hidupmu. Jadi mafia, udahlah, kalau udah pernah mafia cukup bertobat. Angkat tanganmu, kamu harus memperoleh penghasilan yang benar. Jangan dengarkan orang tua yang mengatakan, asal maju mamora, dung mamora non dari hasil yang tidak benar ini, stop, jangan. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu memiliki logika atau kewarasan yang tinggi sesuai dengan imanmu, mulai sekarang, lebih baik kamu tidak memiliki apa-apa, tetapi rohmu bersama Tuhan. Harus kau imani. Apalagi pemuda-pemudi, cita-citamu jika kamu menjadi orang kaya, kamu harus kaya hati dulu. Jangan kaya materi. Karena apa? Ingat, ketika kamu menjadi kaya materi, firman Tuhan mengatakan, mana mungkin orang di dunia ini percaya kepada dua Tuhan. Kamu percaya sama Tuhan Yesus, pasti kamu juga mempercayai hartamu untuk kehidupan. Itu jelas. Yang ketiga, Allah adalah guru sejati kita. Yesus adalah guru kita. Kita semua yang berkumpul di tengah-tengah gereja ini harus selalu mengingat gurumu dalam kehidupan ini adalah Yesus Kristus. Tidak ada manusia lain kecuali Dia. Pengajaran-pengajaran Yesus, nubuatan-nubuatan Yesus, penyembuhan-penyembuhan yang dibuat Yesus, itu harus menjadi yang harus kita hidupi. Dia pengasih. Yesus mengasihi kita dari keberdosaan kita, dari kebejatan kita, dari perangai-perangai kita yang tidak benar. Dia mengasihi kamu. Yang kedua, Dia pengampun. Setiap apa yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan. Dan selama napas kita masih di kandung badan atau di hidup kita, Dia selalu membuka tangannya untuk mengampuni. Bagas, misalkan ada namanya si Bagas, aku masih menunggu penyesalanmu dalam hidup. Aku masih menunggu pemuda-pemudi, aku masih menunggu para orang tua untuk menyesali segala dosa-dosamu. Dia pengampun. Kita sebagai orang percaya harus sekuat tenaga, bila perlu berdarah-darah, mau mengampuni orang lain. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Itu harga mati, doa yang diajarkan Yesus. Ketika kamu mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Tuhan akan dengan segera mengampuni kita. Terus berbelas kasih. Berbelas kasihlah kepada orang tuamu yang dengan sangat-sangat bersusah payah merawat kamu mulai dari kecil hingga dewasa. Berbelas kasihlah kepada sesamamu yang membuat dirimu hidup dengan tenang dan mampu berjalan bersama. Kamu tidak akan pernah bisa hidup sendiri di tengah-tengah dunia ini. Harus berdampingan. Berbelas kasih. Jangan pernah ada merasa, jika saya tidak berteman dia, saya enggak rugi kok. Rugilah. Pasti rugi. Mana ada orang yang tidak rugi jika temannya tidak ada. Itu hanya apologet-apologet saja. Mulu seulo mardongat toko dan rugi auninna. Pasti rugi. Karena apa? Ingat,
dalam orang di setiap sekitarmu, di situ ada Tuhan Yesus hidup. Jika kita pernah mendengar sebuah ilustrasi yang sudah sangat membumi, ketika pemulung atau pengemis datang ke rumahmu, ingat, dia bukan hanya pengemis atau pemulung yang datang ke rumahmu, ada Tuhan di sana. Ketika ada yang meminta tolong samamu, dia mengalami pergumulan, ingat ada Tuhan di sana. Lakukanlah itu dengan serius, berbelas kasih. Itu sangat sulit, tetapi ingat, kita semua yang diciptakan Tuhan adalah imitasio dari Allah, seturut dengan wajah dan gambar rupa Allah. Sayangi sesamamu, cintai, kamu harus peduli. Nah, dalam sini saya menanyakan kepada kita semua, coba lihat kiri kanan Amanginang pemuda-pemudi, coba lihat dulu kiri kanan. Udah salaman belum? Belum. Kalau ruas niaga BB ini udah anak. Udah gereja bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang khusyuk. Kiri kanan nggak disapa, nggak disalam. Gimana mau berbelas kasih Amanginang? Jadi kamu baru hak KBP Harapan Jaya harus ramah dan taat, rata. Ramah dan taat. Jika ada yang gereja di kiri kananmu, di depan dan belakang, harus disalam. Itu bukti bahwa kamu terbuka kepada Yesus. Karena di kiri kananmu adalah gambaran wajah Yesus. Jadi nakeng pengasih, pengampun, berbelas kasih. Itu yang diwariskan Yesus guru kita itu. Dan kita adalah murid-murid yang selalu belajar setia dan taat. Yang keempat, yang terakhir, karena nggak mulai bosak kuiring. Allah selalu menaungi hidupmu. Allah selalu menaungi hidupmu. Saya tidak tahu apakah kita mengimani bahwa Allah selalu menaungi hidup kita. Mulu amang siregar situasi regaron, nejuloon, apa tidak korona ido tutu, na dinaungi de bataro benda bui terus sehat satu tikion, dangi amang. Jadi pemuda-pemuda juga harus merenung, apakah kamu mengimani hidupmu dinaungi, dilindungi, dijagai oleh Tuhan? Ya, kita harus mengatakan ya. Mulai dari napas kehidupan yang diberikan Tuhan, mulai daripada keluarga yang dititipkan Tuhan kepada kita, orang tua kita, sanak saudara kita, mulai dari gereja ini yang memfasilitasi kita, dari setiap yang ada di sekitar kita, kita harus mengenal bahwa itu bukti nyata penjagaan atau penaungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukti penaungan Tuhan, jangan lihat jauh ke depan atau ke belakang. Lihat pada saat ini. Kita melewati pandemi COVID, Amanginang, pemuda-pemudi boleh sehat, boleh hidup sampai saat ini. Itu bukti nyata bahwa Tuhan menjaga dan menaungi hidupmu. Itu bukan semata karena kita sangat protektif menjaga kesehatan, atau karena kita sangat mengikuti protokol kesehatan yang aturannya 5M kita buat 10M dan lain sebagainya. Bukan. Itu bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena kuat kuasa kita. Tetapi itu semata karena Tuhan masih memperbolehkan Amanginan dan saya, pemuda-pemudi yang hadir saat ini, untuk sebagai alatnya memberitakan firman Tuhan bahwa di setiap segala masa, setiap apa yang terjadi, baik gelombang yang begitu besar, baik penyakit yang begitu dahsyat di tengah-tengah dunia ini, Tuhan akan selalu memberikan pasi-pasi, bahasa Bataknya, sisa-sisa untuk memberitakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia tidak pro kematian, tetapi dia selalu pro kehidupan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Lakukanlah firman-Nya, serius, jangan pernah main-main. Karena apa? Jika kamu melakukan kehidupan yang benar, semua nyata di hadapan Tuhan. Jika kamu selalu mendukakan hati Tuhan dengan perangai-perangai yang buruk, itu juga nyata di hadapan Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajak kami untuk semakin merenungkan bahwa dari setiap lini kehidupan kami, Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui, Tuhan selidiki, dan Tuhan juga menjadi guru dan menjaga setiap kehidupan kami. Untuk itu kami mohon kiranya Roh-Mu selalu membimbing, mengajar, dan mengarahkan kami melakukan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi segala cobaan-cobaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk selalu bertahan bersama Tuhan. Kami mampu untuk menjalani proses kehidupan kami di tengah-tengah ancaman. Bapa di surga, kami juga mendoakan para jemaat-Mu, pemuda-pemudi, amang-inang yang bersekutu di tengah-tengah gereja ini. Kiranya Engkau berkati setiap proses kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, umur yang panjang, begitu juga hikmat yang daripada Tuhan. Agar mereka berhikmat untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Agar mereka juga berhikmat untuk sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Bila mana para jemaat-Mu ini kadangkala mendukakan hati Tuhan melalui tindakan, perilaku dan perangai mereka, kiranya Roh-Mu yang menghibur, mengajar mereka, dan Engkau yang memberikan pengampunan, agar mereka boleh setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Banyak harapan, banyak doa, banyak permohonan yang dinaikkan oleh para jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang mendengarkan, kiranya Tuhan yang mengabulkan. Para anak-anak, pemuda-pemudi yang pada saat ini proses untuk menyelesaikan studi mereka, pakai mereka Tuhan, bimbing, ajari, agar mereka boleh menyelesaikan itu dengan sesuai tepat waktu. Bila mana para jemaat-Mu juga yang sudah bekerja, ajari dan pakai mereka menjadi alat-Mu di tengah-tengah instansi atau pekerjaan mereka, menjadi orang-orang yang berintegritas, yang mengimani setiap pekerjaan yang mereka lakukan adalah alat pelayanan tengah-tengah kehidupan ini. Begitu juga bila mana ada jemaat-Mu ini yang pada saat ini mengharapkan pekerjaan, membutuhkan pekerjaan, pakai mereka Tuhan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan talenta mereka, agar mereka boleh bersuka cita melayani Engkau dan mengucap syukur bahwa Tuhan sungguh baik menyediakan apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan ini. Bila mana para jemaat-Mu ini memiliki pergumulan berat, baik dari segi perekonomian, rumah tangga, bahkan kesehatan, Bapa, Engkau adalah Tuhan penolong, Engkau adalah yang mampu menyembuhkan, dan Engkaulah Tuhan tabib yang agung. Kiranya Engkau menjamah jemaat-Mu, memberikan semangat yang baru dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada minggu ke depan ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan motivasi yang baik, agar kami boleh bersemangat untuk menjalani hari-hari kami, bahwa Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Kami akan pulang dari gereja-Mu ini, hantarkan kami ke tempat kami masing-masing, agar kami beroleh keselamatan dan sukacita. Dan bimbing ajari kami untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas.
Kita bernyanyi. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.